Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai formasi yang ada di Kemensos ataupun formasi P3K yang ada di Kemensos. Baik, kita lihat. Ini aturan seleksi tentang pegawai P3K Jabatan Fungsional Teknis di lingkungan Kementerian Sosial tahun 2023. Baik, kita lihat langsung kepada unit penempatan ataupun unit kerja penempatan, yaitu akan ditempatkan nanti di Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi, Politeknik Sosial Bandung, dan di sentra-sentra rehabilitasi sosial, yaitu Sentra Terpadu Bogor, Bekasi, Surakarta, Temanggung, Sentra Aceh Besar, Medan, Bengkulu, Jambi, Pekanbaru, dan lain-lain. Baik, kita lihat langsung ke bawah. Di dalam seleksi P3K Kementerian Sosial ada dua kategori yang diterima. Yang pertama ada kategori umum dan kategori khusus. Baik, kita lihat. Batas usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 53 tahun. Kita langsung ke dalam formasi. Kita lihat langsung ke dalam formasi. Formasi apa saja yang diterima di Kemensos. Sebelum kita melangkah ke jenis formasi yang diterima, yang pertama kita lihat dulu. Di sini ada ditulis, yaitu ada persyaratan tambahan ataupun persyaratan wajib yang harus dilampirkan. Dengan melampirkan persyaratan ini ataupun sertifikat, maka akan ada nilai tambah. Yang pertama untuk ahli pertama instruktur. Kita kalau ada sertifikat kompetensi metodologi pelatihan kerja level 3 yang diterbitkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi, yaitu akan mendapatkan nilai 20%. Itu untuk ahli pertama instruktur dan memiliki sertifikat kompetensi keahlian KKNI minimal level 1, itu ada penambahan nilai 25%. Untuk ahli pertama pekerja sosial, kalau ada sertifikat kompetensi pekerja sosial yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi Profesi ataupun LSP, itu akan ada penambahan nilai 25%. Dan untuk ahli pertama penyuluh sosial, kalau memang ada sertifikasi kompetensi penyuluh, dan kedua sertifikasi kompetensi pekerja sosial, sertifikasi penyelenggara kesejahteraan sosial seperti pendamping PKH, pendamping rehabilitasi, pendamping kesejahteraan sosial masyarakat, dan penyuluh sosial masyarakat. Itu untuk penyuluh akan ada penambahan nilai, yaitu sebesar 25% kalau memiliki sertifikasi penyuluh sosial. Dan selanjutnya ahli pertama pengelola pengadaan barang. Kalau ada sertifikat keahlian pengadaan barang di tingkat dasar ataupun tingkat level pemerintah, itu akan ada penambahan nilai 25% sampai seterusnya. Ini yang untuk penambahan nilai. Kita lihat di segi formasi, jenis formasi apa saja yang dibutuhkan dan penempatannya. Kita lihat sebentar. Ini Bapak Ibu. Ini ada jabatan pertama instruktur, S1 agribisnis perikanan, budidaya, agribisnis peternakan, dan lain-lain. Itu ada jumlah formasi 29 formasi. 29 formasi, yaitu untuk umum. Artinya bebas siapa saja bisa melamar asalkan memiliki pengalaman di bidang ahli pertama instruktur, yaitu penempatannya
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial dan akan mendapatkan gaji di antara 6,8 juta sampai dengan 9,4 juta. Itu ada sampai dengan tata boga pendidikan tata boga. Kita lihat lagi, ada ahli pertama analis SDM aparatur. Ini administrasi negara, administrasi niaga, dan lain-lain. Ini ada 3 formasi khusus kepada non-ASN Kemensos. Artinya khusus yang memang sedang mengabdi ataupun tenaga kontrak, tenaga honor yang terdata di Kementerian Sosial sebagai tenaga non-ASN. Ini khusus jabatan ahli pertama analis SDM aparatur. Dan kita lihat lagi, ada ahli pertama pekerja sosial, itu dengan ijazah D4 pekerja sosial, S1 pekerja sosial, S1 ilmu kesejahteraan sosial. Ada 5 formasi dan khusus kepada non-ASN Kemensos. Artinya yang bisa dilamar oleh non-ASN yang terdata di data BKN SDM Kemensos akan ditempatkan di Ditjen Rehabilitasi Sosial. Kita lihat lagi sampai dengan ahli pertama pranata komputer, ada 10 formasi. Itu khusus kepada non-ASN Kemensos. Ini formasi khusus dan akan ditempatkan di Dirjen Rehabilitasi Sosial dan Dirjen Pemberdayaan Sosial. Ada teknik informatika, ilmu komputer, ilmu teknik komputer, teknik informatika, dan lain-lain. Ada 10 formasi dan akan ditempatkan di Inspektorat Jenderal dan Dirjen Rehabilitasi Sosial. Sampai dengan tenaga dosen, ini sampai dengan S2 psikolog profesi klinis ada 3 formasi, dan teknik terampil pranata komputer D3 komputer, D3 informatika, D3 sistem informasi. Ada 3 formasi untuk khusus kepada non-ASN Kemensos dan penempatannya di Sekretariat Jenderal. Inilah informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dan bagi rekan-rekan pendamping PKH, kalau mau melamar bisa ke penyuluh sosial, kepada pendamping PKH yang ada ijazah latar belakang pekerja sosial, ilmu sosial, bisa melamar ke ahli pertama penyuluh sosial dan ahli pertama pekerja sosial. Karena di sini ada 5 formasi khusus penempatannya di Ditjen Rehabilitasi Sosial. Inilah informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon dukungan untuk subscribe channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.